Lalu apalagi yang berkaitan dengan kebohongan tindak pidana dengan aspek perbuatan bohong ini yang perlu kita dudukan supaya segala aspek hukumnya tuntas kita sampaikan di video ini. Apalagi kira-kira? Apalagi Bang, tadi udah Bang sampaikan semua dari contoh tindak pidana bohong, juga tentang ini, tentang makna keonaran. Kalau tadi kan dari 8 norma pasal yang kita sebutkan tadi, sebagian besar ya memang dari KUHP gitu kan. Cuma ada satu dari yang dari pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, selanjutnya Bang, ini kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14 Bang. Kemudian tentang menyiarkannya dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah, bagaimana kalau dibalik Bang tadi Bang? Tadi Abang sampaikan bahwa keonarannya terjadi di media sosial maka itu tidak terpenuhi. Tapi kita balik Bang. Justru menyiarkannya di media sosial, keonarannya di dunia nyata. Nah, ini dalam hal ini gimana Bang? Nah, menyiarkannya kan tadi kan. Nah, makanya hal yang belum tuntas kita bahas adalah cara kebohongan itu disampaikan. Cara tadi kan bohong, palsu, bohong, palsu, bohong, palsu. Betul. Kemudian orang jadi korban, emang bohong palsu diapain? Caranya. Nah, sekarang bagaimana cara lidah ini yang udah berbohong tapi ada korban. Nah, itu makanya caranya. Kan pada maknanya adalah makna yang paling inti. Karena lidah ini adalah alat indera kita untuk mengucapkan. Berarti si lidah ini menyampaikan, ada orang mendengar. Terdengarnya inilah yang akhirnya menjadi cara melakukan kebohongan tadi yang tadi disampaikan. Kita dudukan kepada pasal masing-masing, bukan hanya ini 14 Undang-Undang 146. Kita duduk kepada pasal 242, kita runut lagi. Baik. Karena kan semua tindak pidana yang berkaitan aspek kebohongan ini yang kita bahas. 242 ternyata caranya adalah memberi keterangan. Apa itu memberi keterangan? Berarti adalah berkaitan dengan rumusan pasalnya, memberikan keterangan di atas sumpah. Maknanya adalah seseorang yang telah diangkat sumpah dengan agamanya, kemudian selesai dia memberikan keterangan. Artinya apa? Dia yang memberikan keterangan, bukan melalui alat. Yang tadi medsos segala macam gitu kan. Karena di medsos nggak ada pakai sumpah. Kalau kata sumpah ini terjadi umumnya terjadi di ruang sidang. Iya. Jadi artinya apa? Lidah langsung yang akhirnya berbohong karena udah sumpah. Kenapa sumpahnya apa? Dengan sumpah tadi dia udah berjanji akan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ternyata palsu. Makanya disebut sumpah palsu. Kenapa disebut palsu? Karena keterangannya tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Makna bohong tadi. Berarti cara menyampaikannya adalah dengan cara lidah langsung. Kemudian runut ke pasal 266. Satu-satu kita dudukkan cara bohong ini yang menimbulkan korban. Cara ya. 266 dia bohongnya adalah dirubah dari sebuah lisan menjadi tulisan dalam sebuah akta. Karena akta tadi dalam hukum perdata menjadi alat bukti. Saya punya tanah. Saya ahli waris si A, ahli waris si B. Jadi caranya apa? Dia menghadap kepada seseorang yang berwenang membuat akta. Berarti kalau Febri adalah seorang notaris atau pejabat pembuatan ataupun aparatur negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah akta, saya mengatakan saya begini-begini, ditulis dalam sebuah akta. Berarti pada saat menjadi kebohongan adalah bukan dari lidah langsung ini terjadi kebohongan, tapi tunggu dulu aktanya jadi. Yang diucapkan dalam lisan menjadi sebuah akta. Karena dengan akta ini dia mengklaim kemana-mana, itu harta saya ahli waris dari si ini segala macam. Berarti cara menyampaikannya adalah kepada person kemudian ke sebuah kertas. Berarti berantai. Kemudian masuk ke 317. Di sini ternyata caranya hampir mirip dengan 242. Mengajukan pengaduan. Hanya saja perbedaannya dengan 242 adalah tidak harus melalui di atas sumpah. Tapi artinya sama saja apa? Dia menyampaikan lisan kepada orang yang menerima yang berhak menerima pengaduan. Di mana pengaduan yang diajukan adalah ternyata palsu. Kembali lagi peran lidah. Kemudian 378. Nah, yang kita ambil adalah rangkaian kebohongan.
Nah berarti melakukan kebohongan ini adalah kalau kita bicara bahasa anak sekarang modus. Berarti disampaikan ke si A, saya begini, saya bisa begini, ternyata begitu udah transaksi bohong. Kembali lagi, cara menyampaikannya langsung kepada si calon korban. Kemudian 390. Nah, 390 udah mulai berbeda. Dia menyiarkan kabar. Kalau tadi pun objeknya udah berubah. Kalau tadi bohong tadi adalah mengajukan aduan palsu, keterangan palsu, rangkaian kebohongan dalam pasal-pasal sebelumnya. Sekarang kabar. Nah, kalau kabar kita dudukan dulu dengan 242 memberikan keterangan palsu. Kalau kabar ini apa sih kira-kira maknanya? Kabar. Kalau kabar ini adalah suatu informasi yang diberitahukan. Informasi. Iya. Umum kita bisa dengar aja pemirsa, dari sini kami kabarkan, kan begitu kan? Kabarkan. Kabar itu kan menyampaikan sebetulnya. Kabar, apa kabar? Kabar segala macam. Artinya dia hampir menyerupai dengan tadi dia menyampaikan keterangan. Hanya bedanya dia forumnya adalah lebih luas, bukan dalam skup area persidangan memberikan keterangan palsu tadi atau pengaduan palsu kepada yang berwajib. Menyampaikan kabar. Nah kalau menyampaikan kabar dengan yang tadi hampir identik dengan memberikan keterangan, informasinya punya siapa yang disampaikan kepada dia? Perbandingan tadi begini ya. 266 memberikan keterangan palsu dalam sebuah akte sehingga dia ngaku-ngaku punya tanah. Berarti yang dimasukkan itu informasi dirinya atau informasi orang lain? Yang dimasukkan adalah dalam sebuah akte tadi. Informasi orang lain dalam hal tanah itu punya orang lain. Informasi dirinya. Oh, informasi dirinya. Yang dia mengaku-ngaku. Iya, yang mengaku-ngaku. Dia sebagai ahli waris. Ya. Artinya saya begini loh. Masukin dalam akte ya. Saya adalah pemilik tanah ini. Jadi kan dia menyatakan informasi dirinya. Iya, betul. Sama dengan 378 tadi. Modus yang kita bilang tadi. Saya bisa begini-begini dengan jabatan apa, saya mengaku jabatan saya jenderal. Berarti kan informasi tentang dirinya yang disampaikan. Yang dipoles-poles. Sebagai modus tadi. Iya, siap, betul. Nah kemudian kalau pasal 242 menyampaikan keterangan dalam sebuah persidangan, keterangan di bawah sumpah yang ternyata palsu, informasi apa yang disampaikan? Informasi kita dudukan dengan fungsi saksi dalam sebuah persidangan yang melihat, mendengar, mengalami. Kalau dia melihat berarti yang dia lihat, yang dia sampaikan. Kalau yang dia dengar berarti yang dia dengar sampaikan. Kalau yang dia alami sendiri, saksi korban ya dia cerita tentang diri sendiri. Jadi yang menyampaikan keterangan tadi dalam pasal 242 di bawah sumpah palsu bisa dalam 3 bentuk. Nah ini tadi udah terdapat 2 makna. Informasi menjadi bohong adalah informasi tentang dirinya sendiri atau informasi tentang orang lain. Nah menyiarkan kabar bohong 390 adalah kabar tentang di luar keadaan dirinya, karena dengan maksud hendak menentukan diri sendiri orang lain melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang. Tujuannya tadi. Kalau dengan kepentingan dengan informasi tentang dirinya, apa korelasinya? Tapi kalau misalkan tujuannya adalah untuk menimbun barang, maka disampaikan informasi ke masyarakat bahwa biar barang-barangnya turun. Wih, ini barang ini nanti akan nggak laku, bahkan nyebarkan kabar bohong, sehingga para penjual atau apa menjual barangnya dengan harga murah kemudian ditimbun nama dia. Atau untuk sebaliknya, berarti kan menyebarkan kabar bohong tadi adalah kabar di luar dari pribadinya dia. Kemudian juga kembali ke pasal 28 ayat 1. Kabar apa yang di ukuran palsunya tadi? Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berita bohong. Berita bohong yang disebarkan dia. Berita tentang apa macam-macam yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Betul. Yang adanya kerugian konsumen. Maka udah berbeda lagi nih. Kalau dengan berita bohong berarti ini merugikan konsumen bisa menjadi infonya tentang dirinya yang mengaku-ngaku seperti pedagang besar atau sehingga konsumen tertarik, atau tentang objek barangnya beritanya. Jadi bisa bohong yang tadi bisa menjadi 2 hal. Maka kita udah dapat kabar, berita, dan tentang bohongnya adalah tentang dirinya sendiri atau objeknya.
Nah sekarang masuk ke pasal 14 ayat 1. Ya ini dia. Nah 14 ayat 1 bohongnya tadi tentang apa ternyata? Barang siapa menjadikan berita atau pemberitahuan bohong. Bohongnya itu berita atau pemberitahuan. Berita atau pemberitahuan. Nah, pemberitahuan dalam makna Indonesia adalah perbuatan memberitahukan, ya kan? Memberitahukan diterapkan ke dalam KUHP tadi hampir identik dengan menyampaikan, memberitahukan, atau memberikan. Intinya dia adalah memberitahukan sebagai pemberitahuan, menyampaikan informasi, ya kan? Ternyata di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146 ini pemberitahuan tadi bukan seperti umumnya dalam KUHP sebagai perbuatan pemberitahuan. Tadi udah kita bilang dalam pasal yang kira-kira adalah 317 atau 242. 317 mengajukan, berarti kan mau pemberitahuan. Mengajukan pengaduan ya. Pak polisi Iya, lapor, mengajukan, ya. pemberitahuan. Iya, Tadi iya. di sana ada begini-begini, pemberitahuan kan. Pemberitahuan betul. Nah pada saat itu pemberitahuan tadi disampaikan, dirinya adalah sebagai yang memberitahu, memberitahu, maka dia melakukan pemberitahuan tentang peristiwa yang dia lihat, yang ternyata pengajuan aduan tadi adalah bohong, palsu, atau pengaduan tentang dirinya sebagai korban tindak pidana. Dalam bentuk pengaduan, lapor ke polisi, ternyata palsu. Dan itu adalah bentuk pemberitahuan, ya kan? Dalam pemaknaan mengajukan aduan. Nah jadi kemudian masuk ke pasal 14 ayat 1 Undang-Undang ini 146, di sini juga adalah disebut pemberitahuan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah kalau makna dalam KUHP tadi pemberitahuan adalah sebagai yang memberitahu, kemudian diterapkan kepada pasal ini, maka akhirnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146 ini mempunyai dua bentuk perbuatan, yaitu menyiarkan berita atau sebagai pemberitahuan bohong, Memberitahukan bohong. atau memberikan tahuan bohong. Nah, ternyata kalau kita maknai kepada pasalnya, kalau dia menjadi memberitahukan bohong, bohongnya tentang apa? Kalau maknanya seperti tadi, kalau menyiarkan udah jelas, menyiarkan objeknya berita. Kemudian kalau dia ternyata pemberitahuan adalah perbuatan memberitahu, sehingga sebagai salah satu bentuk alternatif dari pasal 14 ayat 1 antara menyiarkan atau memberitahu bohong. Memberitahu tentang apa yang bohong tadi? Memberitahu tentang apa? Di sini nggak diatur lebih lanjut bohong itu tentang apa, yang pasti dengan sengaja menerbitkan keonaran. Nah, itu makanya kita mendudukan satu pertama, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Apakah maknanya pasal 14 ayat 1 ini ada dua bentuk perbuatan alternatif, yaitu bentuk pertama menyiarkan objeknya berita, atau bentuk perbuatan yang kedua memberitahu. Lalu timbul pertanyaannya, memberitahu bohong tentang hal apa? Objeknya. Pemberitahuan bohong, ya objeknya artinya Pemberitahuannya bohong. suatu informasi tadi. Nah, nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Karena kalau di sini disebut berita. Kalau menyiarkan udah jelas kepada objek berita. Kalau kita berandai-andai, karena pemberitahuan ini kan menjadi rancu adalah sebagai bentuk perbuatan, perbuatan memberitahu. Sehingga kalau perbuatan memberitahu dikatakan bohong, memberitahu apa yang bohong? Tadi kan kembali kepada KUHP ukurannya dua, tentang dirinya bohong atau tentang di luar dirinya yang bohong. Pada saat tadi dia menjadi saksi adalah dia tentang menyampaikan informasi apa yang dia lihat. Berarti kan dia menyampaikan tentang bukan dirinya. Pada saat 317 mengajukan pengaduan palsu, bisa dua. Dia mengadukan seolah-olah dirinya adalah sebagai korban tindak pidana pengaduan palsu, atau dia mengadukan tindak pidana seolah-olah ada kejadian tindak pidana yang ternyata bohong. Kan ada ukurannya. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Kembali lagi kepada pasal-pasal sebelumnya. 378 bukan.
Bohongnya tentang apa? Nah, ini dia. Nama palsu, Nama martabat palsu. palsu, ataupun rangkaian kebohongan. Rangkaian bohong. Nah, bohongnya tentang apa? Udah disebutkan nama palsu, martabat palsu, atau yang lain. Ya. Nama palsu, martabat palsu tentang dirinya dia bohong. Nah, ada batasan tentang Iya, bohongnya iya. tadi adalah terhadap objek-objek Iya. ini. Ah. Sehingga kalau kemudian masuk kepada Undang-Undang ITE, coba kita terapkan. Nah, ini dia. Nah, berita bohong yang bisa mengakibatkan rugi konsumen. Nah, ada ukurannya. Berita bohong menyesatkan Berita. konsumen, ya. Sama dengan tadi 14 ayat 1, berita bentuk juga. yang disiarkan. Hmm. Ya kan? Nah, akhirnya kita kembali lagi ke 14 ayat 1. Dalam pemaknaan kita, pemberitahuan ini adalah memberitahukan. Sehingga akhirnya adalah apakah iya pasal 14 ayat 1 ini mengatur dua perbuatan alternatif antara menyiarkan dengan atau memberitahukan. Memberitahukan. Kemudian kita dudukan yang seperti tadi penafsirannya. Oke, mungkin pemberitahuan. Sehingga kalimatnya pemberitahuan bohong. Ya kan? Nah, kemudian kita dudukan satu. Yang menjadi diatur adalah kalau perbuatannya menyiarkan berita menjadi sebuah tindak pidana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 ini adalah berita yang bohong. Perbuatannya menyiarkan, objeknya adalah berita, beritanya tidak sesuai dengan kebenarannya, bohong. Nah, kalau ini kita rumuskan ke dalam pemberitahuan, pembuatannya adalah memberitahukan, objeknya apa? Tapi langsung bohong. Langsung bohong. Nah, jadi kita kan dalam rangka menuduhkan nalar. Karena pemberitahuan ini kan menjadi rancu adalah antara perbuatan. Apakah yang dimaksud ini bentuk perbuatan memberitahukan? Kan kalau ini kalimat dasarnya menyiarkan siar. Menyiarkan Berarti orang yang melakukan menyiarkan. Ya, kalimatnya pemberitahuan adalah memberitahu, yang melakukan yang ada si pemberitahu. Bahkan kita dudukan. Sehingga dengan mendudukan tadi kita tidak menemukan makna. Kalau menyiarkan adalah sebagai sebuah perbuatan, kita dudukan menyiarkan perbuatannya, objeknya berita, kemudian menjadi tidak pidana adalah bohong. Jadi menjadi satu rangkaian menyiarkan berita bohong. Sekarang kita dudukan yang kedua, atau karena alternatif. Pemberitahuan adalah memberitahu objek yang nggak ada, nggak ditentukan, tapi bohong. Nggak secara konteks bahasa juga nggak nyambung. Nah, artinya dengan mendudukan makna seperti tadi, akhirnya pemaknaan try and error di yang pertama bahwa pemberitahuan ini adalah kita maknai bukan sebagai perbuatan, karena setelah dudukan tidak sesuai dengan norma hukum, ada kekosongan unsur gitu kan, yaitu memberitahukan apa ya bohong, berita, kabar atau apa. Langsung pemberitahuan Seperti bohong. jelasnya menyiarkan berita, ada objeknya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita maknai sebagai sebuah bentuk perbuatan memberitahu tapi tidak menemukan korelasi sebagai sebuah makna norma dalam hukum pidana, lalu apa sebetulnya pemberitahuan tadi? Dan ternyata kalau kita dudukan adalah pemberitahuan tadi alternatifnya dengan objek berita. Jadi perbuatannya tunggal menyiarkan, tapi objeknya bisa berupa berita atau objeknya pemberitahuan. Jadi kita maknai pemberitahuan di sini adalah bukan sebagai bentuk memberitahukan, bukan perbuatan memberitahukan. Perbuatannya tunggal menyiarkan, objeknya yang menjadi alternatif. Apakah objeknya berita, maka menjadi menyiarkan berita bohong. Karena perbuatannya tunggal, objeknya yang menjadi alternatif, maka menyiarkan berita bohong atau menyiarkan pemberitahuan bohong. Perbuatannya tetap menyiarkan. Dan ini baru mempunyai pemaknaan yang logis sebagai sebuah norma pidana. Nah, akhirnya kita udah dudukan pemberitahuan ini bukan sebagai sebuah bentuk perbuatan. Itu dulu yang kita pahami. Karena tadi kita merujuk kepada sebuah ketentuan pidana, kita sudah tempatkan masing-masing. Menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Nah, berarti kita sepakat dulu dalam diskusi ini, pemberitahuan ini berarti bukan bentuk perbuatan. Sehingga fix pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 menurut kita perbuatan tunggal menyiarkan. Objeknya yang alternatif, berita atau pemberitahuan. Kan begitu? Nah, sekarang
apa itu berita, apa itu pemberitaan bohong. Nah, kembali kepada tadi, kita nggak kemana-mana, kembali kepada pasal ke dalam ketentuan KUHP, makna-maknanya tadi. Ya. 242 memberi keterangan di atas sumpah. Yang tadi udah kita bilang bentuknya adalah memberi keterangan bisa 2, bisa 3 berdasarkan pengertian saksi. Kalau kita ambil ini sebagai seorang saksi memberikan keterangan. Saksi kan apa yang dilihat, didengar, dialami. Yang dilihat berarti dia memberikan keterangan. Berarti fakta atau kejadian yang dia lihat dipindahkan oleh yang memberikan keterangan di muka persidangan. Dia makanya memberikan keterangan. Lain halnya dengan 378. Ya. Dengan 378, informasinya sendiri tentang dirinya yang bohong. Bahkan tadi awal kita sudah bilang, bohong tadi berkaitan dengan keadaan dirinya atau keadaan yang di luar. Ya. Berarti udah punya 2 batasan kita bohongnya tadi. Informasinya, informasi yang bohong tadi, informasi yang dia lihat disampaikan sebagai memberikan keterangan di dalam sebuah persidangan yang ternyata palsu. 378 rangkaian kebohongan tentang dirinya yang ternyata palsu. Ya. Nah, dari 2 pemaknaan tadi kita masukkan sekarang ke pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146. Iya. Ini dia. Dalam konteks udah kita dudukkan tadi bahwa yang alternatif adalah objek yang dari disiarkan, maka berita adalah memindahkan informasi sebagai tadi berbentuk membuat sebagai bentuk perbuatan yang identik memberikan keterangan. Pada saat seorang saksi memberikan keterangan apa yang dia lihat, dia memindahkan informasi yang dia lihat itu ke dalam orang yang ada dalam proses persidangan. Berarti kan dia memindahkan informasi tadi. Informasi yang dia lihat di lapangan terjadinya pembunuhan, dia pindahkan ke dalam ruang sidang, dia diberikan sebuah keterangan sumpah. Berarti memberikan keterangan sama dengan pasal 390. Iya. Menyiarkan kabar. Menyiarkan kabar. Nah, artinya kabar yang disiarkan di sini adalah kabar di luar dirinya yang dikabarkan ternyata bohong. Fix kita mendapatkan makna pasal 14 ayat 1 adalah menyiarkan berita tadi adalah informasi sebagai dikatakan sebagai sebuah berita, informasi di luar dirinya. Di luar dirinya. Makanya sering kita lihat kalau seorang reporter TV swasta itu pemirsa, katakanlah dari lalu lintas trafik mudik mau lebaran gitu kan. Pemirsa dari pintu tol Gerbang Kanci kami laporkan. Dia memindahkan informasi dari Gerbang Kanci ke pemirsa. Iya, itu dia. Ya kan? Itu makanya dia menyampaikan berita. Iya. Ya kan? Kecuali kalau dia bilang, pemirsa, saya sedang berada di Kanci. Nah, kalau dia menyampaikan pada saat tadi berita adalah memindahkan informasi di luar dirinya, sekarang kalau informasi tentang dirinya, apa yang berarti dia sampaikan? Pemirsa, saya sedang berada di Gerbang Kanci, kan gitu. Berarti kan pemberitahuan. Pemberitahuan. Nah, sekarang artinya kita udah mendapatkan makna antara berita atau pemberitahuan. Kalau berita dia menyampaikan informasi tentang luar dirinya, dan yang bisa menyampaikan berita di Indonesia konotasinya adalah dalam profesi gitu. Berarti kan wartawan ya tadi pemirsa kami laporkan ya, tadi berita kan. Ya. Tapi dalam dunia berkembang sekarang karena teknologi canggih bisa aja seseorang juga melaporkan. Artinya intinya siapapun juga yang melaporkan pemberitahuan tentang luar dirinya dia adalah menyampaikan berita. Hanya masalahnya validasi keakuratan. Kalau seorang penyiar reporter di sini tentunya bisa dipertanggungjawabkan berita yang disampaikan. Tapi kalau saya pakai handphone, pemirsa lagi macetnya begini, belum tentu benar. Karena saya bilang tol Pak Kanci, ternyata saya di mana. Dan menjadi validasinya ukuran yang ada, makanya menjadi sebuah ukuran berita yang dimaksud ini tadi adalah berita yang disampaikan oleh yang mempunyai kewenangan dalam menyampaikan berita, jurnalistik atau wartawan tadi. Maka kita dapatkan mana? Menyiarkan berita itu adalah seperti tadi maknanya. Menyampaikan informasi di luar dirinya, memindahkan informasi dari tol Kanci ke TV masing-masing di rumah. Kalau kita mendengar berita,
Nah, kalau menyiarkan pemberitahuan, apa maknanya? Iya, di sini kan tadi pembatasannya berita, berarti yang menyiarkan adalah wartawan. Nah, kemudian di alternatifnya atau pemberitahuan. Mungkin kan nggak harus wartawan yang menyiarkan. Iya, seperti saya bilang tadi, kalau menyiarkan ini Undang-Undang 1 tahun 46, yang bisa menyiarkan tentunya yang punya support dukungan untuk menyiarkan. Iya. Tahun 46. Iya. Tapi kan kita nggak boleh menutup perkembangan zaman. Iya. Kalau zaman sekarang, siapapun bisa jadi reporter. Lagi naik motor tinggal ditaruh di handphone, udah melaporkan. Ini melaporkan. Akhirnya berkaitan berita hoax. Karena melaporkan artinya batasan dia tadi menjadi seorang wartawan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah informasi berita udah bergeser. Karena tidak semuanya juga, kalau saya memberikan informasi dari lapangan, tentu saya juga nggak mau nyampein berita hoax, bahkan nggak mau saya juga menyesatkan masyarakat. Iya, betul. Artinya ada juga informasi yang valid walaupun dia bukan seorang wartawan. Berarti batasan tadi juga disesuaikan dengan eranya sekarang menjadi terkikis, ya kan? Jadi bisa juga pemberitahuan tadi sebagai sebuah berita juga, berita atau pemberitahuan. Kalau mungkin dulu pada saat lahirnya ini emang menjadi atau, karena pada saat 146 siapa yang punya kemampuan untuk menyiarkan sebuah keadaan, pasti kan didukung siapa? RRI aja Indonesia lahir tahun berapa? Sehingga dulu pun kalau mengirim kartu lebaran pakai telegram. Kalau sekarang cukup pakai WA nyampe. Artinya kan ada dukungan untuk menyiarkan berita itu, maka konotasinya menjadi alternatif berita. Mungkin konotasi dulu adalah pemberitahuan juga, karena yang menyampaikan bukan seorang wartawan, karena nggak didukung alat dukungan komunikasi. Itu yang hanya dimiliki oleh media pers, menyiarkan segala macam, siaran, ya kan? Maka tapi orang bisa melakukan juga dalam kemampuan yang terbatas, bukan sebagai dalam kemampuan berita. Mungkin makanya dipisahkan menjadi sebuah pemberitahuan, makna dulunya. Tapi kalau makna sekarang, siapapun bisa menyampaikan berita. Jadi artinya batasan sebagai produk wartawan tadi terkikis. Oleh karena 146 adalah asalnya seperti tadi, dilahirkan pada saat Indonesia belum stabil, berita dikonotasikan adalah sebuah informasi yang dapat dilakukan oleh adanya dukungan pemancaran luasan komunikasi, berarti masuknya adalah insan pers. Sedangkan pemberitahuan adalah bukan seperti tadi. Sekarang ternyata bergeser, ya kan? Bergeser makna tadi. Tetap ataupun bergeser, itu ada sebuah objek informasi yang namanya bisa berita atau pemberitahuan. Sedangkan rumusan pasalnya dalam semua ketentuan tindak pidana tidak selalu memuat objek, harus perbuatannya juga terpenuhi, yaitu menyiarkan. Jadi maknanya adalah apakah dia berita atau pemberitahuan menjadi sebuah tindak pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146 jikalau disiarkan dan menimbulkan keonaran. Nah, kita dudukkan sekarang. Pemberitahuan tadi dalam 317, 242, pemberitahuan tentang dirinya sebagai sebuah berita atau sebuah pemberitahuan bisa terjadi. Pada saat tadi menjadi sebuah tindak pidana, ya kan? Pada menjadi sebuah tindak pidana pada saat pemberitahuan itu disampaikan. Tidak perlu menjadi seperti pasal 14 ayat 1. Sehingga perbedaannya dengan pasal 14 ayat 1 adalah yang tadi disampaikan harus menjadi sebuah bentuk perbuatan menyiarkan. Yang menerima informasi tadi bukan satu orang, tapi dalam masyarakat luas. Jadi artinya yang mau kita bilang, objek informasinya berita ataupun pemberitahuan harus diikuti dengan perbuatannya. Perbuatannya adalah menyiarkan. Menyiarkan ini maknanya apa? Tersiar luas. Karena apa? Adanya keonaran di kalangan rakyat. Rakyat itu banyak kan. Nah, jadi menjadi suatu tindak pidana yang berbeda, yang tidak termasuk dalam pasal 14 ayat 1, kalau saya memberitahukan
baik itu berita atau pemberitahuan, baik itu informasi tentang diri saya sendiri ataupun tentang orang lain, yang menerimanya hanya 1, 2, 3. Karena apa? Tidak terjadi penyiaran. Pada saat saya mengadukan keterangan palsu pasal 317, saya adalah melakukan pemberitahuan. Tapi pemberitahuan tadi adalah perbuatan. Perbuatan ya, oke. Perbuatan, sementara pemberitahuan di sini adalah objek. Ya. Nah, jadi kemudian pada saat rumusan pasal 242, saya juga memberikan keterangan terhadap kesaksian peristiwa yang saya lihat. Saya juga adalah memberitahukan keterangan tadi di muka persidangan, memberitahukan. Tapi berarti menjadi sebuah perbuatan pemberitahuan. Sementara di sini adalah objek. Ini yang harus dibatasi. Kalau pemberitahuan tadi sebagai sebuah perbuatan, dia bisa one man, satu lawan satu, atau satu menjadi menjadi 4 yang menerima pemberitahuan saya, komunitas. Tapi kemudian ini menyebar pemberitahuan saya, inilah perbuatan yang menyiarkannya. Jadi yang menyiarkan siapa? Iya, tindak pidana ini untuk orang yang menyiarkan pasal 14 ini, Bang. Ya berarti bukan yang memberitahu. Karena pemberitahuan di sini adalah sebagai objek yang disiarkan. Yang disiarkan. Ya kan? Berarti pesan berantai. Ada yang memberitahu adalah sebagai perbuatan memberitahu pada saat pemberitahuan. Kemudian ini disiarkan, inilah yang dimaksud dengan pasal 14 ayat 1. Bukan yang memberitahu. Karena yang memberitahu ini bukan perbuatan, tapi sebagai objek yang dari disiarkan tadi. Ya kan? Nah, kemudian bohongnya tadi di mana? Karena disebut adalah pemberitahuan bohong. Nah, bohongnya adalah karena dia dikaitkan dengan perbuatan. Bohongnya adalah pada saat ada di posisi menyiarkan tadi. Menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Menyiarkan. Saya dianggap, kalau saya melakukan perbuatan memberitahu, perbuatan saya memberitahu, maka saya pemberitahuan. Kemudian pemberitahuan ini disiarkan, menjadi menyiarkan pemberitahuan saya. Iya. Ya berarti kan yang dimaksud dalam pasal ini yang menyiarkan. Yang menyiarkan. Bukan yang ngasih pemberitahuan. Karena kalau ngasih pemberitahuan tadi diancamnya dengan KUHP. Pemberitahuan bohong di muka sidang, pemberitahuan pada saat pengaduan di pasal 317, pemberitahuan pada saat bohong modus untuk 378. Bukan yang bukan yang itu, tapi dalam ini adalah yang menyiarkan. Lalu bohongnya tadi terletak pada diri yang memberitahu atau terletak pada yang menyiarkan menurut pasal ini. Tindak pidana ini menyiarkan. Iya. Menyiarkan, karena kalau saya yang bohong kenanya KUHP. Iya. Bukan di sini. Betul. Nah, kemudian kalau ternyata kemungkinan yang kedua adalah pemberitahuan saya sendiri memang udah bohong. Pemberitahuan saya sendiri bohong. Saya sehat, saya sakit. Nah, saya udah bohong nih. Kemudian disiarkan tetap saya sehat, padahal sakit. Menyiarkan pemberitahuan bohong nggak? Ya ukuran tadi, Abang sampaikan bahwa bohong ini kan tadi ada ukuran, tidak sesuai dengan keadaan. Nah, artinya bahwa kalau yang di tengah-tengah menyiarkan, sepanjang dia menyiarkan apa yang didapat informasinya, kan tidak bohong, Bang. Yang maksud kalau contohkan tadi, pemirsa, saya lagi di gerbang tol, mana tadi Kanci. Di sini kondisi sangat macet, padahal nggak macet, ya itu apa? Nah itu kan maknanya kan. Bohongnya tadi adalah, jadi kan ada ilustrasi, karena ini menghukum harus main makna. Pada saat saya memberitahu Febri, saya sehat, lalu saya kena COVID, saya udah bohong kan. Pada saat saya memberitahu Febri kan berarti saya udah memberitahukan ke Febri. Pemberitahuan saya berarti pemberitahuan bohong, ya kan? Kemudian dalam konteks pasal ini bukan itu yang dimaksud, karena pemberitahuan tadi adalah sebagai objek yang disiarkan. Berarti dari pemberitahuan saya ke Febri harus ada lagi perbuatan yang menyiarkan pemberitahuan saya. Maka itulah yang menyiarkan pemberitahuan. Kemudian yang disiarkan juga disampaikan pada yang disiarkan tadi, pemberitahuan adalah si Irfan sehat. Padahal si Irfan sendiri pada saat menyampaikan ke Febri udah bohong karena saya sakit kena COVID.
Yang dimaksud dengan menyiarkan bohong tadi dalam rumusan pasal tadi ada di diri saya atau di diri yang menyiarkan. Iya, ada diri yang menyiarkan. Kenapa ukurannya? Iya, ukurannya artinya bahwa menyiarkan pemberitahuan bohong gitu kan. Artinya yang menyiarkan ini sebagai orang yang di tengah. Kalau ya dia mendapat kabar A, maka dia harus sampaikan A. Itu tidak bohong. Tapi ketika dia mendapat kabar A, dia sampaikan B. Pemelintiran. Inilah dia menyiarkan bohong. Nah, jadi kan artinya satu, ukuran bohong menurut KBBI berbeda dengan keadaan sebenarnya. Satu bohong dibanding ukuran tadi yang ada perbandingan kan. Barang KW, barang asli dibanding bohong. Kan? Ngaku ahli waris padahal warisannya dibanding, selalu ada dua. Ngaku pemilik tanah padahal punya orang lain gitu, dibanding. Kita duduk satu-satu perbandingan tadi. Pada saat saya berbohong, Febri gua sehat, malah saya kena COVID. Berarti kan saya benar atau bohongnya adalah dibanding dengan kesehatan saya, berdasarkan hasil tes saya. Pada saat ternyata saya ngomong sehat, hasil tes saya, bang lu bohong, lu surat lu sakit, dibanding kan, berarti saya bohong. Nah pada saat dia menyiarkan, bandingnya apa dia? Perbandingan bohong benar terhadap apa? Ya terhadap pernyataan tadi lah. Berarti kan dia tidak menyiarkan pemberitahuan bohong. Tidak. Tapi sebaliknya, kalau saya bilang saya sehat, kemudian ternyata emang saya sehat, berarti kan tidak ada bohong di saya. Karena pas ada dibandingkan emang saya sehat. Kemudian disiarkan pemberitahuan saya sehat ini oleh yang menyiarkan, dibilang saya sakit, maka bohongnya di mana? Itulah bohong tadi sih, biar sehat. Karena kenapa dibilang bohong? Karena tidak sesuai dengan. Karena perbandingan antara informasi yang dia bilang saya sakit, ternyata dibandingkan dengan data saya sehat. Data kebohongan itu dia. Iya. Itulah yang kita mendudukan sebagai menyiarkan pemberitahuan bohong. Kalau saya yang bohong, saya bukan menyiarkan, saya memberitahukan bohong. Kalau memberitahukan bohong nggak termasuk di sini di pasal 14 ayat 1. Karena pemberitahuan di sini adalah bukan sebagai bentuk perbuatan, tapi sebagai objek yang disiarkan. Maka letak yang pemberitahuan bohong, menyiarkan pemberitahuan bohong mana? Pada saat yang menyiarkan, kalau di zaman Pak Presiden dulu Gus Dur, sering dikenal memelintir berita. Memelintir berita. Ya tadi, kenapa ukurannya? Pada saat saya memberitahukan pemberitahuan ini sebagai bentuk perbuatan, disiarkan pemberitahuannya. Berarti dia menyiarkan pemberitahuan saya. Iya. Ataupun saya kasih berita, menyiarkan berita saya oleh yang menyiarkan, si X yang menyiarkan. Makanya kayak tadi seperti awal tadi saya bilang ya kan, maknanya dulu adalah pemberitahuan ini bukan bentuk perbuatan. Karena kalau mau bentuk perbuatan tadi adalah saya yang memberitahukan. Maka kalau saya memberitahukan ada yang bohong, saya adalah pemberitahuan bohong. Iya. Kalau saya melakukan pemberitahuan bohong, masuknya di KUHP dengan 317, 242 dalam bentuknya adalah mengajukan pengaduan palsu, memberikan keterangan. Tergantung konteks bohongnya. Konteks bohongnya di mana? Yang jelas adalah saya sebagai mercusuar yang bohongnya tadi. Tapi kalau pemberitahuan di sini adalah bukan perbuatan, tapi sebagai objek. Maka pada saat saya memberitahukan kepada Febri, saya bohong. Maka kemudian bohong ini pun disiarkan, yang maka timbul pertanyaannya, yang bohong saya atau yang menyiarkan? Tentu jawabannya adalah yang bohong saya. Karena si yang memberitahukan tadi untuk mendudukan dia bohong atau tidak, kan selalu dua. Informasi yang dia diteruskan dibandingkan dengan informasi yang dia dapat dari saya. Jikalau informasinya sesuai, berarti dia tidak menyiarkan hal yang bohong. Tapi kalau informasi yang dia siarkan berbeda dengan dari informasi dia dapat, itulah dia menyiarkan berita kemudian bohong. Inilah yang kita dudukan sebagai makna dari pasal 14 ayat 1. Menjadi kerancuan karena bentuknya adalah pemberitahuan. Mungkin tidak menjadi rancu kalau kalimatnya menyiarkan informasi dalam bentuk berita atau informasi dalam bentuk pemberitahuan. Karena udah kasih dalam bentuk, berarti dia menjadi objek. Tapi karena tidak seperti itu, maka seolah-olah dimaknai sebagai pemberitahuan. Sehingga akhirnya saya memberitahukan sehat padahal saya sakit, kerancuan ini menjadi saya dipidana.
Begitu, Febri, panjang sekali kita durasinya ini. Luar biasa memang pemirsa pembahasan tentang tindak pidana bohong ini. Memang sepanjang penelusuran saya memang tentang hoax ini memang cukup populer. Tapi tentang kajian hukumnya baru kali ini nih saya mendengar nih dari Bang Irfan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Ya memang cukup rumit ya Bang ya. Lumayan rumit memang kayak tentang kajiannya. Cuma memang inilah dia, untuk memenjarakan seseorang tidak mudah memang. Bukan. Ya, mungkin sebelum kita undur diri, Bang Irfan ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Irfan. Ya, kita jadi panjang karena dengan sesuai ke pola kita mendudukan secara hukum dan akhirnya kita punya perbandingan yang normatif, sehingga akan menjadi panjang. Tapi dari itu semua pemirsa, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendapat kita ini tidak pernah merasa kebenaran yang absolut. Jadi artinya kalau dirasa manfaat silakan diambil, kalau tidak silakan diabaikan. Demikian pemirsa yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juanik Empante. Salam.